Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur tetaplah untuk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang sedang diberikan oleh Allah, apapun yang sedang ditunjukkan oleh Allah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan malaikat turun ke bumi. Hamba-hambaku sedang aku uji. Yang dia inginkan, yang dia cintai, dia sudah kehilangan, dia tidak mendapatkannya. Lalu dengarkan apa sikap hamba-hambaku. Maka turun para malaikat, mendengarkan, lalu melapor kepada Allah, ya Allah, ternyata hambamu tetap memujimu. Maka Allah mengatakan, jika demikian aku mencintainya. Umumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit bahwa aku mencintai hambaku itu. Mau dicintai Allah apa tidak? Ujian Allah untuk kita umat Islam yang beriman di Indonesia sampai sekarang masih terasa sangat berat untuk diterima dan hampir-hampir kita tidak percaya menerimanya. Betul tidak? Tapi pujilah Allah. Tetaplah puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah apapun keadaan kita. Lalu setelah itu salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Entah sebulan entah 2 bulan ya sebelum Pilpres, kalau tak salah saya ada ngisi di sini. Rasanya penuh membludak. Di bawah penuh, di atas juga penuh. Sekarang sepertinya sudah berkurang sepertiga. Dulu wajahnya penuh dengan semangat, penuh dengan asa dan cita-cita. Sekarang wajahnya hidup segan mati tak mau. Tapi tak usah dijawab, saya mengerti, saya paham. Beberapa di antara kita mulai tergerus kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah, mulai tumbuh rasa putus asa dan skeptis. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dapat memperbaiki keyakinan dan keimanan kita menyikapi apa yang sedang kita rasakan, yang sedang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong seluruh ikhwan akhwat, bapak ibu, secara jujur angkatlah tangan siapa yang berduka dan dukanya dalam, siapa yang sedang bersedih dan sedihnya luar biasa dalam akibat bahwa pesta yang baru saja digelar di Indonesia diumumkan bahwa kita adalah orang-orang yang kalahnya. Angkat tangan, siapa? Semua ya? Yang di atas, akhwat, semua bagus. Turunkan tangannya kembali. Saya juga angkat tangan. Ini yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, dan insya Allah pinjamkan kepada saya pendengaran saudara-saudari, penglihatannya, fokuskan kepada saya, buka hatinya. Insya Allah mudah-mudahan
keluar dari masjid ini ada gairah, ada nyala, dan ada api yang kembali hidup dan membara. Amin. Baik, saya minta waktu lebih kurang paling banyak 5 menit untuk menyampaikan biasa. Dalam program saya setiap ceramah tabligh akbar keliling Indonesia sejak 8 bulan terakhir, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan ini masuk Juli, saya selalu menyampaikan kepada umat Islam bahwa 3 kampus kita untuk mencetak kader ulama, dan sekarang adalah kampus Al-Quran, untuk rumah para penghafal Quran kita sudah 65% terselesaikan. Sisa dari 3,6 miliar sudah terpenuhi 2,2 dalam 8 bulan ini, dan sisanya 1,4 inilah yang senantiasa kita kutip dari orang-orang beriman dari Sabang sampai Merauke, biar mereka punya saham buat dibangga-banggakan nanti pada hari kiamat. Termasuk pada malam hari ini, tadi saya sampaikan pada Ustaz Ikna, saya tidak mau di tengah penyampaian atau di penghujung. Saya mau nanti endingnya total, sembagotnya full, ditutup dengan doa. Jadi untuk masalah penggalangan donasi untuk rumah Al-Quran 3 lantai yang dalam proses pembangunan sudah sisa 35, awal-awal kita galang terlebih dahulu. Siap saudara-saudari? Saya tahu kita dalam keadaan sedang tidak sehat ekonominya, saya paham itu. Tetapi saya juga ingatkan kita semua, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari amalan kalian adalah yang rutin dan kontinu. Rutin dan kontinu. Wa in qalla, sekalipun kamu hanya sanggup mengerjakannya tidak banyak, sedikit. Kalau per meter dari pembangunan kami itu adalah 2.300.000, saya tidak sanggup 1 meter, Ustaz. Lalu bagaimana? Saya hanya sanggup 1 sak semen. Ya sudah. Saya tidak sanggup 1 sak semen, Ustaz. Saya hanya sanggup 1 karung pasir. Ikut. Mudah-mudahan dengan 1 karung pasir yang ikhlas, dengan 1 sak semen yang ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga iman kita. Ketika ujian-ujian iman banyak yang berjatuhan, kita termasuk yang dijaga oleh Allah berkat daripada 1 sak semen tadi, 1 meter tadi. InsyaAllah ta'ala, tafadhal kepada saudara kami, sahabat-sahabat kami, bergeraklah terlebih dahulu. Dan para ikhwan, rogoh kembali kantong-kantongnya. Minimal ya Allah, ini 1 bungkus nasi bagiku ya Allah. Bagiku ini sudah berat, mohon diterima ya Allah. Bismillah. Lafazkan dengan doa apa yang kita keluarkan itu. Sebutkan tujuan kita dalam mengeluarkan ya Allah. Ini akhir zaman, kata Rasulullah, banyak yang akan rontok imannya, banyak yang akan berubah, banyak yang murtad, banyak yang sesat. Sedekah hamba ini ya Allah, hamba niatkan lindungi hamba agar hamba tidak termasuk di antara yang murtad di akhir zaman, tidak termasuk yang menjadi munafik di akhir zaman. Paginya masih komit, sorenya sudah abu-abu. Paginya masih istiqomah menjaga prinsip, sorenya sudah menjadi munafik. Agar itu tidak terjadi, lindungi iman kalian dengan sedekah, bentengi iman kalian dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping kita tahu bahwa ternyata infak di jalan Allah adalah pemancing terkuat untuk datangnya rezeki yang lebih banyak dan lebih besar, dan menjadikan harta yang di tangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengelak ketika ada penggalangan-penggalangan dana, jangan mengelak. Usahakan kita tetap terhitung di sisi Allah bahwa kita punya simpanan di sisi Allah, dan itulah milik kita yang sesungguhnya. Kita beli bakso, kita beli pangsit dan sebagainya, besok jadi kuningan, dan kita dihisab pada hari kiamat. Tapi kita simpankan seharga bakso tadi kepada Allah SWT, dia berkembang biak.
pahalanya mengejutkan kita pada hari kiamat, memberatkan timbangan kita. Masya Allah. Maka sekali lagi, jangan pernah kapok dan bosan. Asal ada pertemuan begini, ada penggalangan dana, katakan alhamdulillah. Berapa sanggupnya, berapa kuatnya. Dan jangan tidak termasuk di antara orang-orang yang menabung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jawab, Allah pendusta apa tidak? Allah itu zalim apa tidak? Pernahkah Allah mengalahkan para utusan-utusannya, dibiarkan kalah oleh musuh-musuhnya? Pernah apa tidak? Siapa yang selalu Allah menangkan? Yang benar apa yang salah? Yakin? Apakah Allah itu pecundang? Siapakah yang maha kuat? Siapakah pemilik langit dan bumi? Allah yang maha perkasa. Itu iman kita. Oke, kalau begitu, lihat selevel para sahabat yang imannya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, pernah remuk, sedih luar biasa. Awal-awalnya mereka curiga, apa benar ini? Di mana janji Allah? Kok kayak gini? Apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad mimpi bahwa beliau akan masuk ke dalam Masjidil Haram, melaksanakan pakaian ihram dengan orang-orang yang beriman, dan nanti sampai tahallul dalam melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi berkata, mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu. Laqad saddaqallahu rasulahu ru'ya. Allah benarkan bahwa Rasul akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka diumumkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, insyaallah saya dapat kabar gembira buat kita semua bahwa kita akan memasuki Masjidil Haram, melaksanakan ibadah haji tahun ini dalam keadaan aman. Takbir, takbir. Bukan untuk kita. Ini ibaratnya kalau dibahasakan bahasa sekarang, takbir, takbir para sahabat. Maka bersiap-siaplah mereka. Kerinduan yang meletup-letup, kerinduan yang meledak-ledak. Sudah lama mereka tinggalkan kota Mekah, kampung halaman. Pengen dan rindu mereka melihat. Dan yang paling penting, mereka masuk ke Mekah, ada janji, ada ayatnya, dan Nabi sendiri yang melafazkan. Waman asdaqu minallahi qila. Adakah perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah? Adakah janji yang lebih benar daripada janji Allah? Yakin seluruh sahabat. Lalu mereka pun berangkat. Ada yang membawa ternak untuk disembelih nanti sewaktu tahallul, ya. Ada yang membawa macam-macam yang mereka bawa dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Hati yang berbunga-bunga ternyata diuji dengan ujian yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka tertahan di Hudaybiyah. Seluruhnya tertahan. Kenapa? Komplotan musyrikin Quraisy dari kota Mekah mencegat, jangan masuk kalian. Maka dikirimlah oleh Rasulullah negosiator, yakni sahabat beliau dan menantu beliau Utsman bin Affan. Dengan cepat datang berita kepada Nabi Muhammad yang mendirikan tenda di daerah Hudaybiyah itu, bahwa sang utusan, sang negosiator dari Nabi Muhammad dan orang beriman dibunuh di Mekah. Wah, tak tahan Rasul dan para sahabat mendengarkan berita itu. Langsung mereka berbaiat mati di sana, di Hudaybiyah, di bawah batang pohon. Nama baiatnya adalah Baiatul Ridwan. Siap mati, tidak akan pulang ke Madinah sampai darah Utsman bin Affan terbalaskan. Siap tempur, padahal mereka tidak bawa alat tempur, padahal mereka tidak bawa senjata tempur, padahal mereka tidak untuk bertempur. Mereka adalah untuk haji, memenuhi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata janji itu
nggak ketemu. Yang ketemu adalah mereka dicegat, dan bahkan utusan pun diisukan sudah dibunuh. Tapi mereka tak bersumpah, tidak akan kembali sampai antara kita yang tumpah darah kita seluruhnya di Mekah, atau orang Mekah habis oleh kita semua. Masya Allah, mendengarkan baiat Ridwan ini, goncang dan gemparlah Mekah. Dengan cepat mereka melepaskan Utsman bin Affan yang ternyata masih hidup. Mereka hanya melakukan tes the water, uji-uji kira-kira gimana nih responnya. Ternyata direspon dengan sangat kuat, siap mati. Dan ini menggetarkan musuh. Ingat, di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi dinyatakan oleh para ulama salaf, ulama muhaditsin, hadis ini adalah sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya yang membuat musuh gentar kepada kamu adalah bila kamu umumkan jihad kepada mereka. Di situ mereka gentar. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah memandang kamu. Allah cabut rasa takut dalam dada mereka kepada kamu. Allah jadikan kamu itu hina di mata mereka. Kalau seandainya ruh jihad tidak ada pada kamu, kamu sibuk berbisnis, maka kamu sibuk beternak, kamu sibuk bercocok tanam, bertani, ekonomi yang kamu besarkan, maka mereka akan semakin menghinakan kamu. Setelah Utsman bin Affan datang, ternyata masih hidup. Kemudian para utusan dari musyrikin Quraisy Mekah mengatakan, kami tetap tidak izinkan kalian masuk kota Mekah setidaknya tahun ini. Kita buat perjanjian. Nabi Muhammad mengatakan, baik, apa isi perjanjian yang kalian mau? Pertama, kalian kembali ke Madinah sekarang juga, tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Lalu kapan? Ya kapan-kapan aja, tapi tidak tahun ini. Saya mudahkan saja bahasanya ya. Yang kedua, selama 10 tahun tidak ada perang di antara kita. Kalian tidak boleh perangi kami, kami tidak akan perangi kalian. Kalian tidak mengganggu kami, kami tidak akan mengganggu kalian. Yang ketiga, siapapun orang Mekah yang datang ke Madinah, Madinah wajib melepaskan orang itu dan wajib menyuruh dia kembali balik ke Mekah. Jadi nggak ada hijrah-hijrahan. Tapi siapapun orang Madinah yang masuk Mekah, kami akan tahan dia di Mekah, dia tidak boleh kembali ke Madinah. Ada beberapa poin perjanjiannya yang seluruhnya benar-benar merugikan pihak Rasulullah dan para sahabat. Tapi Rasul mengangguk untuk semuanya. Oke, baik, diterima, deal, ya semuanya. Tukang tulisnya Ali bin Abi Thalib. Terakhir, inilah kesepakatan antara Quraisy dengan Muhammad Rasulullah. Apa kata utusan delegasi Quraisy ini? Jangan pakai Rasulullah. Kami tidak akui engkau sebagai Rasulullah, utusan Allah. Kalau kami akui, kami dah masuk Islam dari dulu-dulu. Cukup Muhammad saja. Baiklah, kata Nabi Muhammad. Beliau enggak keberatan, memang mereka orang yang tidak beriman dengan kerasulannya Nabi Muhammad. Lalu apa kata Rasul kepada Ali? Ali, hapuskan yang kalimatnya tertulis di situ Rasulullah, cukup Muhammad saja. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, seluruh poin-poin di atas yang sangat menyakitkan ini dengan sangat berat hati saya telah tuliskan, tapi yang kalimat Rasulullah harus saya hapus. Saya tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak sanggup menghapus kalimat Rasulullah di belakang namamu. Rasulullah paham psikologisnya Ali yang sudah menahan diri dari tadi. Ali ini jagoan pedang yang tak terkalahkan sejazirah Arab ya. Sekarang dia yang harus menulis yang poin-poinnya kesannya menghinakan semua. Baik, kata Rasulullah, Ali, kau tunjukkan padaku yang mana tulisannya Rasulullah itu. Ini bukti dan tanda bahwa Nabi Muhammad memang tidak pandai tulis dan baca. Tunjukkan pada saya mana yang tulisannya Rasulullah. Maka Ali pun menunjukkan, ini dia ya Rasul. Rasul sendiri dengan tangannya menghapusnya. Dihapus oleh Rasulullah SAW. Tinggallah Muhammad saja. Lalu Umar bin Khattab, yang kita tahu sebagai seorang pegulat tak terkalahkan sejazirah Arab, sebagai seorang mantan preman yang ditakuti di timur dan di barat,
Dia tidak terima ini. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kita ini di pihak yang benar apa di pihak yang salah? Di pihak yang benar. Engkau Rasulullah kan? Iya. Lalu kenapa kita dipermalukan begini? Kenapa kita dibuat seperti ini? Dan engkau terima? Engkau yakin enggak kalau saya Rasulullah? Yakin ya Rasul. Udah ikut aja. Siap ya Rasul. Garang-garang tapi tunduk kepada komandan. Nah ini dia. Baik. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah pun balik, para sahabat kembali ke Madinah. Tahu tidak, remuk rasanya dada, Pak. Kalaulah lemah-lemah iman, mungkin suasananya hampir-hampir sama dengan suasana kita sekarang. Kayak Allah nggak menepati janji. Apa sih yang kurang? Ulama dari Sabang sampai Merauke, ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama ilahi, para wali-wali, para habib-habib telah mendoakan umat telah bersatu, umat telah berjuang, umat telah kompak. Ijtima ulama 1, ijtima ulama 2, ijtima ulama 3. Dan ada bisikan-bisikan kepada beberapa ulama kasyaf, memang nama beliau yang disebut, nama beliau yang disebut. Kok kenyataannya enggak? Betul tidak? Kecewa tidak? Di mana Allah? Ada Allah enggak? Berzikir kita, lalu angkat tangan sambil berurai air mata, menangkan kami, menangkan kami. Nyatanya kalah. Hah? Ini yang menjadikan sebahagian orang yang semangatnya paling di depan, tidak berimbang dengan imannya, ketika melihat fakta yang ada, hilang langsung. Futur langsung, mengendor langsung. Kayak kerupuk kena siram air, ngempes. Sepertiga hilang malam nih. Tadi saya tanya sama beliau dan kawan-kawan kita, para peneliti yang lain, bagaimana kondisi? Memang drastis semangat itu menurun, Ustaz. Inilah generasi instan, di mana ketika yang diharapkan, yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang dicintai tak wujud, langsung ngambet. Yang paling parah adalah langsung loncat ke sebelah. Ini yang paling parah ini. Bukannya komitmen, bukannya istiqomah, tapi malah gabungnya ke tempat yang selama ini menjadi musuhnya. Ya Allah ya Rabb. Udahlah, hidup ini cuma sebentar kok. Besok akan berbungkus kain kapan juga semua itu. Habis itu menghadapi sidang Allah. Ente ngapain loncat? Gimana jawabnya nanti itu? Ente kenapa gak istiqomah? Silakan jawab masing-masing lah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk kita-kita, jangan targetkan dakwah dan perjuangan ini adalah kita berhasil dan menang. Tolong camkan itu baik-baik. Jangan targetkan dakwah dan perjuangan ini kita harus menyaksikan kita yang menang. Karena menang bukanlah memasukkan kita ke dalam surga dan bukanlah menjadi kebanggaan Allah. Allah hanya akan masukkan kita ke dalam surga. Allah hanya akan banggakan kita karena kita berjuang dan kita sabar dalam perjuangan, kita istiqomah dalam perjuangan. Itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang sahabat ke Madinah, sedih, iba hati, hampir-hampir saking ininya ya, hampir-hampir mereka sudah tidak mau lagi dengar Nabi Muhammad. Antum percaya nggak kejadian ini? Sahabat-sahabat pilihan ini hampir-hampir tidak lagi mendengarkan dan patuh kepada Nabi Muhammad. Kalau ibaratnya kita ini Habib Rizik Syihab, apa instruksi beliau udah nggak mau dengar lagi. Dan itu terjadi kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Saudara-saudara, kita harus kembali ke Madinah. Maka haji kita sudahi sampai di sini. Ayo yang sudah bawa hewan untuk disembelih, disinilah tahallulnya, disinilah sembelihannya. Mari saudara, mulailah kita menyembelih. Menyembelih hadiu ya, menyembelih hadiu. Hadiu itu apa? Kurban yang disembelih karena tahallul selesai haji. Di sini penyembelihannya. Diam aja para sahabat, nggak menggubris. Mereka kayak nggak mau dengar.
Diulangi balik Rasulullah, saudara-saudara yuk kita menyembelih. Diam aja. Ngambek. Memang ngambek, merajuk. Soalnya kemarin kayaknya nggak akan mungkin meleset gitu kan. Itu kecewa betul mereka. Jadi ini ada ujian. Sempat antum kecewa dengan para alim ulama kita, alim-alim ulama pejuang di Indonesia ini. Sempat antum nggak percaya dengan mereka, apalagi berani antum meninggalkan mereka, maka akan antum langsung disambar oleh setan jin dan setan manusia. Coba lihat apa kata Rasulullah masuk dia ke dalam tenda. Sahabat-sahabatku tidak mematuhi perintahku. Kata Rasul kepada istrinya Ummu Salamah, kenapa ya Rasulullah? Saya suruh mereka sembelih hewan kita di sini, mereka tidak ada yang mau menyembelih satupun. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, saran saya, kau bawalah ternak dombamu ke tengah padang pasir yang disaksikan oleh seluruh sahabat-sahabatmu, kau sembelih duluan ya Rasulullah. Mudah-mudahan sahabat-sahabatmu mengikuti semuanya. Maka Rasulullah pun membawa belatinya yang sudah tajam dan dombanya. Beliau pun menyembelih, ya, dengan niat tahlul dan selesailah di sana. Ketika sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi sudah melakukan langsung, mereka langsung membawa sembelihan mereka dan mereka sembelih juga. Akhirnya selesai. Pulang masih banyak yang diam-diam dengan Rasul, nggak mau tegur. Kecewa, ya. Tapi dengan cepat mereka, karena memang imannya bagus, dengan cepat mereka menerima, dengan cepat mereka bisa diobati oleh Rasulullah, dipahamkan dan diyakinkan. Maka ketika kita gagal sekarang, bukan berarti janji Allah itu sudah hilang, sudah dihapus. Tidak, janji Allah tetap akan terwujud. Cuma kapan? Rahasianya ada pada Allah. Kemenangan untuk kita ini bukan harus orang yang kita inginkan dia yang naik, bukan harus seperti itu dulu. Setidak-tidaknya tidak sekarang. Kapan? Allah yang punya rahasia. Makanya dari awal saya tanyakan tadi, yakin nggak pada Allah? Yakin. Percaya nggak dengan janji Allah? Percaya. Yakin nggak dengan pertolongan Allah? Yakin. Percaya dengan para alim ulama kita yang berjuang dengan tulus dan ikhlas? Percaya. Maka seterusnya jika demikian, tetaplah kita istiqomah. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada apa rahasia di balik semua ini? Kita sudah lihat benar-benar luar biasa. Apa yang kita lakukan insya Allah sudah benar. Kita di jalan yang benar. Kita menjaga prinsip-prinsip kejujuran. Kita berkorban setulus hati. Orang-orang awam, emak-emak, nenek-nenek, seluruhnya ikut berkiprah dalam perjuangan yang untuk 2019 ini dahsyat. Ketika berdoa bukan satu tangan yang naik menengadah ke langit, jutaan yang menengadah ke langit di dalam dan di luar negeri menengadah. Bahkan Imam Masjidil Haram pun ikut mendoakan. Lalu kenapa belum? Saya katakan sekali lagi, kenapa belum tahun itu? Kenapa bukan saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat masuk ke Mekah? Ternyata masuk ke Mekahnya nanti bukan hanya untuk haji, ternyata langsung menaklukkan kota Mekah. Sekalian haji, takluk kota Mekah. Masya Allah. Entah apa yang akan terjadi ke depan, serahkan rahasianya kepada Allah. Tapi jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Jangan pernah berburuk sangka dengan para ulama-ulama Rabbani dan pejuang. Jangan pernah berburuk sangka dengan pengorbanan dan perjuangan kita selama ini. Seluruh kita wajib tetap optimis, wajib tetap yakin, wajib tetap beriman. Allah tak tinggalkan kita. Allah sedang melakukan sebuah proses yang maha bijaksana dan maha ajaib. Apa prosesnya? Dengarkan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib.
maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tak tinggalkan kalian orang-orang yang beriman dalam kondisi kalian sekarang ni. Allah tak tinggalkan kalian. Dengarkan itu baik-baik. Kondisi kita yang sedang berduka, yang sedang luka, yang sedang terhempas, yang sedang jatuh, yang sedang down, Allah tidak biarkan kalian seperti ini. Tidak, insya-Allah. Allah tak tinggalkan kita. Allah tak tinggalkan kita. Allah sedang tidak berpaling dari kita. Insya-Allah. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta sehingga yamizal khabith minat thayyib. Allah mendatangkan ujian ini kepada kalian saat ini hatta sehingga yamizal khabitha minat thayyib. Allah ingin menyaring dulu antara yang jelek dengan yang baik. Betul tidak? Mulai tersaring tidak? Udah banyak kutu loncat. Itu proses saringan Allah itu. Belum lagi apa-apa, belum lagi diumumkan, udah ngeloncat duluan. Udah pada meninggalkan barisan. Ya kan? Ketika sudah diumumkan, makin jadi-jadi yang loncat. Itu proses dari Allah. Saya contohkan sebuah contoh yang sangat mudah dipahami. Ketika Dajjal datang, ada dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, kota Makkah dan antum tahu apa yang dilakukan oleh Dajjal? Dia marah, dia gusar, sakit hati karena tidak berhasil memasuki Makkah dan Madinah. Lalu kata Rasulullah, dari luar perbatasan kota Madinah, di sebuah bukit garam, Dajjal naik ke atas bukit itu dan mengajak para pengikutnya, para penyembahnya untuk menyaksikan Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabi di Madinah, Masjid Nabawi. Apa kata Dajjal? Itu adalah istana putihnya si Ahmad Muhammad. Itulah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia geram dan marah, tidak bisa masuk dan menaklukkan istana putih itu. Maka kata Rasulullah, Dajjal pun menghantamkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Ya, dihantamkan kakinya. Kesaktian Dajjal yang luar biasa menjadikan kota Madinah gempa hebat. Orang beriman di Madinah udahlah susah dalam kemarau panjang. Menjelang Dajjal datang kan kemarau panjang. Udahlah susah dengan makanan dan minuman. Sekarang digempakan pula oleh Dajjal dari luar. Sementara di dalam Madinah itu masih bercokol orang-orang yang otaknya nggak sehat. Masih bercokol orang-orang munafik. Masih bersarang di dalam kota Madinah orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang jahat, orang-orang zalim masih ada di Madinah. Ketika Dajjal datang, Dajjal datangkan sebuah ancaman dengan cara menggempakan Madinah. Orang-orang munafik mulai keluar dari rumah-rumah mereka, orang-orang musyrik, orang fasik, ya orang-orang zalim, para penjahat keluar dari rumah-rumah mereka. Lalu apa kata mereka? Siapa yang mau selamat? Siapa yang masa depannya ingin terjamin? Siapa yang ingin terlindungi? Enggak diapa-apakan? Ayo segera keluar dari Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Ini hadisnya sahih lah ya. Maka keluarlah orang munafik dari Madinah, tempat yang seharusnya dia wajib berada di situ dan istiqomah di sana. Tapi teror yang didatangkan Dajjal dan iming-iming yang disiapkan oleh Dajjal menjadikan orang-orang munafik tak mampu bertahan. Lalu akhirnya mereka keluar meninggalkan kota Madinah. Sampai di sini paham maksud saya? Sampai di sini paham? Ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang cerdas nih, dengan orang yang berakal sehat. Paham maksud saya? Mereka akhirnya meninggalkan Madinah yang seharusnya mereka ada di sana. Tapi dengan sedikit goncangan, dengan sedikit iming-iming yang dijanjikan oleh Dajjal, yaitu kehidupan, makanan dan sebagainya, mereka pun keluar. Apa kata Rasulullah? Hadza yaumul khalas. Inilah hari di mana Madinah menjadi bersih dari oknum-oknum, dari unsur-unsur musyrikin, munafikin, fasikin, zalimin. Keluar mereka semua, bersihlah kota Madinah. Ini proses ya, proses. Jadi caranya kayak kadang-kadang memang nggak enak. Dibuat Allah ujian seperti ini agar tersaring. Mana-mana yang jujur, mana-mana yang imannya kuat, yang istiqomah, dia tetap ada di barisan perjuangan ini. Dia tetap ada di barisan ini dengan sabar dan istiqomah. Ternyata masa kejayaan Dajjal tidak lama. Hancur Dajjal. Insya Allah. Ada 5 fase. Fase pertama sudah selesai.
Fase kedua dah selesai. Fase ketiga dah selesai. Fase pertama, kedua dan ketiga ini Islam memimpin dunia. Dan nanti fase kelima sebentar lagi insya-Allah. Ini fase kelima. Fase kelima insya-Allah sebentar lagi. Sekarang kita sedang ada di fase keempat. Nah, saudara-saudaraku, Rasulullah SAW mengatakan di fase keempat ini, akan banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan umatku menjadi berubah. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Ya, ini tanda besar kiamat yang pertama. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Yang pertama adalah dukhan. Yang kedua adalah Dajjal, sang pendusta. Rasul berkata, Dajjal ini akan muncul nanti di akhir zaman ketika kedustaan, ketika kezaliman, ketika ketidakadilan, ketika kecurangan, ketika kejahatan berkuasa di muka bumi, di seluruh dunia. Di tahun itulah Dajjal nanti akan muncul, pas tahun-tahun kita ini. Oke? Nah, masalahnya menjelang Dajjal keluar, kalian akan menghadapi fitnah duhaima, kata Rasulullah. Fitnah duhaima. Saya bacakan hadisnya ya. Baik, hadis ini menurut syarat Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih. Kita dengarkan. Thumma takunu fitnah duhaima. Lalu datanglah kepada mereka fitnah duhaima. Apa itu fitnah duhaima? Fitnah, ya fitnah, duhaima yang sangat gelap, yang sangat pekat. Fitnah ini yang bisa menteror iman. Fitnah ini yang bisa menghilangkan iman, bisa mencampakkan kepribadian, bisa mengikis prinsip, bisa menjadikan kita luntur dan bisa menyebabkan kita berpindah pijakan. Ini fitnah duhaima yang gelap dan pekat. Kata Rasulullah, ma wada'a hadhil ummah illa latamathul latamah. Tidak satu pun saja umatku ini nanti pada masa itu melainkan akan kena tamparan oleh fitnah duhaima ini. Enggak ada yang enggak kena tamparan. Ketampar semua, kena semua. Umat yang dimaksud Nabi adalah umat yang beriman. Kena ujian semua oleh fitnah duhaima. Lalu lanjut Rasulullah mengatakan, fa idza qilan qadat tamadat. Ketika dikatakan kayaknya udah berakhir nih fitnah, sebentar lagi berakhir nih, tamadat, ternyata nambah panjang, menambah waktunya. Kita pikir dengan kemenangan calon kita akan berakhirlah kezaliman, akan selesailah, akan tegaklah keadilan segala macamnya. Tamadat, ternyata manjang. Yang pada gilirannya karena fitnah duhaima ini, kata Rasulullah, umatku pada saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terbagi menjadi dua kelompok. Fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaq la imana fih. Akan terbelah menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang ada iman, penuh dengan keimanan mereka. Ternyata ujian yang mereka hadapi dalam fitnah duhaima menjadikan mereka semakin menguat imannya, semakin istiqomah. Sementara pihak yang sebelah sini menjadi munafik, yang tidak ada lagi keimanannya. Yang sebelumnya ada di barisan sini, loncat sini, loncat. Makin lama mereka makin mengkristal kemunafikannya. Umatku terbelah menjadi dua. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian Nabi mengatakan, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Pada saat itu orang pagi masih kayaknya bagus, masih bersama dengan orang beriman. Tiba-tiba sorenya dia udah di barisan orang-orang munafik, di barisan orang kafir, orang musyrik. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya masih kelihatan ada iman, sorenya masih bagus, sorenya masih bersama kita, tahu-tahu besok paginya udah di barisan lain. Pada saat itu kejadian begitu akan gampang kalian saksikan. Nampak atau tidak sekarang? Terasa apa tidak sekarang? Jejak digital tidak bisa didustakan, Bung. Ya, nampak banget. Kemarin itu kayak macan Asia, sekarang sudah jadi kerupuk. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Lalu apa kata Rasulullah?
Fa idza kana dzak, kalau kondisi zaman seperti itu sudah kalian temukan, fantadhiri dajjal min yaumihi aw min ghadih. Kalau kondisi itu telah kalian temukan, tunggulah dajjal hari itu atau besoknya akan muncul. Jadi akhir dari fitnah Duhaimah yang menyebabkan banyak orang berubah adalah dajjal keluar. Sekarang kita sedang menuju akhir itu. Dan kondisi kita untuk menuju fase kelima, kata Rasulullah, kondisi kalian pada saat itu dibungkus oleh firman Allah surat An-Nur ayat 55. Hafalkan ayat ini. Allah mengatakan, sebelum kalian kembali memimpin dunia, sebelum kembali kalian memimpin dunia, kondisi kalian adalah kalian seluruhnya diselimuti oleh rasa takut. Sekarang kira-kira setelah pengumuman dari MK jelas terdengar oleh kita, orang-orang beriman yang istiqomah, jujur ya, mulai diselimuti rasa takut tidak? Betul tidak? Harapan kita sehingga takbir kita kemarin meledak-ledak, mudah-mudahan jagoan yang kita jagokan menang, kan begitu kan? Ternyata dikalahkan di MK. Ya, sekarang semuanya sudah di tangan yang sedang berkuasa. Awas, apa-apa yang dulu sudah dilakukan ke depan akan jauh lebih gencar, akan jauh lebih berat, akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih hebat. Maka ketakutan tidak akan ada yang umatku yang ini yang tidak akan terkena oleh tamparan itu, semuanya kena. Nah, siapa yang istiqomah? Dan Rasulullah SAW mengatakan, di saat itu tersaringlah umatku. Ketika memanjang ini waktunya, insya Allah nggak lama memanjangnya, tapi entah berapa lamanya, apakah sebulan 2 bulan, apakah setahun 2 tahun, Allahu a'lam, ini kita serahkan pada Allah. Yang jelas ternyata memanjang. Ketika memanjang itu berguguran umatku, kata Nabi. Antum nanti akan ada di pihak yang mana? Anda nanti akan ada di pihak yang mana? Yang berguguran itu atau yang istiqomah? Yang istiqomah yang berguguran? Nggak bisa dijawab dengan teriakan istiqomah, nggak bisa. Ini pembuktian, buktikan nanti. Tapi saya jamin, siapapun yang menjaga solat berjamaah 5 waktu lillahi ta'ala, siapapun yang menguatkan infak dan sedekahnya lillahi ta'ala di masa-masa sulit dan pahit ini, Allah akan jaga dia, insyaAllah. Dia termasuk istiqomah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, saya akan bacakan lagi hadis ini. Ini akan saya jadikan hadis penutup kita malam ini. Mau menang? Mau sampai ke janji Allah fase kelima? Fase kelima adalah Islam kembali memimpin seluruh dunia. Jika mau, hadis ini jawabannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Kalian akan bermula dengan kenabian, fase 1, dan itu adalah rahmat. Lalu kalian akan dilanjutkan dengan fase kekhalifahan, itu juga adalah rahmat. Kemudian kan akan dilanjutkan oleh fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan, itu juga adalah rahmat. Lalu setelah itu yang ada hanyalah emirat-emirat, dan itu juga adalah rahmat. Emirat-emirat ini terjadi kapan? Terjadi pada fase keempat, di mana Islam sedang tidak memimpin dunia. Emirat-emirat yang muncul adalah beberapa perjuangan umat Islam di beberapa negara di seluruh dunia yang mencoba mengembalikan Islam dalam bentuk pemerintahan. Ternyata ini dikeroyok rame-rame oleh PBB, runtuh, jatuh, tumbang. Ada Emirat Islam Kaukasus, tumbang. Ada Emirat Islam Mali, tumbang. Ada Emirat Islam Yaman, tumbang. Nah, satu-satunya Emirat Islam yang masih bertahan dan tak terkalahkan sekarang ini ada di Khurasan. Khurasan itu tempatnya adalah Afghanistan. Apa nama emiratnya? Emirat Islamiyah Taliban. Ini yang tetap bertahan. Ini yang menjadikan beruang merah penguasa dunia sebelah timur tumbang oleh Emirat Islamiyah Taliban ini. Ketika sang polisi tunggal dunia, negara superpower yang sebelumnya adalah penguasa dunia sebelah barat, melihat saingannya sebelah timur sudah tumbang, mereka akhirnya berusaha pula ingin mengeroyok
dengan memakai payung PBB agar Emirat Islamiyah yang ada di Afghanistan ini juga ikut tumbang. Ternyata tidak. Kalau saya kaji tentang ini, antum akan tahu betapa maconya umat Islam ini ketika mereka sudah mengambil satu peranan tegas saat mereka kembali kepada inti agama mereka. Amerika sakaratul maut gara-gara mencoba berhadapan dengan Emirat Islamiyah Afghanistan. Tidak sanggup. Sekarang Afghanistan yang menentukan. Amerika malah memohon-mohon, please, yuk kita duduk berunding yuk. Mereka tahu mereka selama-lamanya tidak akan bisa mengalahkan ini. Dan dalam hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan bahwa kekuatan yang ada di sebelah timur itu tidak pernah terkalahkan. Maka kekuatan sebelah timur itu maksud Rasulullah SAW insyaallah ta'ala adalah Emirat Islamiyah Taliban ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kata Rasulullah, pada masa itu kondisi kalian secara global di muka bumi yatakadamuna alaih takadumal humur, kondisi kalian umat Islam yang ada di mana-mana di muka bumi berebutan jabatan dan kekuasaan seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan yang memperebutkan makanan. Inilah dia fase demokrasi, orang-orang Islam berebutan jabatan dan kekuasaan. Betul? Sekarang zamannya apa bukan? Sekarang apa tidak zamannya? Sekarang. Lalu Nabi melanjutkan, fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu jalan yang wajib kalian tempuh hanyalah jihad. Jihadnya ternyata banyak. Ada jihad pendidikan. Umat Islam harus masukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang benar-benar dididik dengan agama. Sementara sekarang sudah ada program yang direncanakan untuk menghapuskan pelajaran-pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Ada jihad ekonomi. Kemarin sudah direncanakan agar kita tidak berbelanja kecuali hanya ke warung-warung tetangga. Kan begitu kan? Ada program membuat supermarket 212. Sekarang ada program membuat bank Islam dan macam-macam lah. Ada jihad politik. Sudah resmi jihad politik kita sekarang sudah dinyatakan kalah. Sementara pihak yang menang sekarang ini sudah merasa jumawa. Persis seperti kaum Quraisy yang di Mekah merasa sudah menang karena sudah mempermalukan Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, padahal yang pihak yang benar adalah Rasulullah dan para sahabat. Sudah dipermalukan, berhasil diusir, keluar kamu. Panjang nih jihad-jihadnya. Tapi kata Rasulullah, inna afdhala jihadikum ar-ribat. Jihad yang mampu mengalahkan musuh pada masa itu adalah jihad yang ada ribatnya. Apa itu jihad yang ada ribatnya? Ternyata satu-satunya kalimat ribat itu dalam fikih Islam hanya didapatkan di medan tempur. Kita angkat senjata karena musuh angkat senjata. Musuh tumpahkan darah kita, kita lindungi darah kita jaga kehormatan kita, dan kita jaga agama kita. Dia angkat senjata, kita angkat senjata. Dia membunuh kita, kita bertahan dan kita membunuhnya. Antara kita yang terbunuh atau musuh yang terbunuh, di situ ada kalimat ribat. Jihad yang paling tinggi saat itu adalah ribat. Nah, kata Rasulullah, ternyata melalui jihad yang ada ribatnya ini kamu akan mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan. Allahu Akbar. Antum harus paham. Ternyata di akhir zaman ini kemenangan tidak akan didapatkan dengan demonstrasi-demonstrasi. Kemenangan tidak akan didapatkan hanya dengan kunut nazilah, dengan doa dan doa. Walaupun itu sangat-sangat diperlukan dalam perjuangan ini. Kemenangan ini tidak akan didapatkan dengan seminar-seminar. Kemenangan ini tidak akan pernah didapatkan dengan jihad ekonomi, dengan jihad pendidikan, jihad media, jihad IT. Tidak akan didapatkan kemenangan pakai itu. Tapi itu diperlukan. Karena buktinya kita kalah semua.
Ternyata jihad yang akan mengantarkan umat Islam pada janji Allah, surat An-Nur ayat 55, dan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini adalah jihad yang ada perangnya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini akan terjadi serentak di seluruh dunia. Allah. Jika begitu Ustaz, apakah berarti ada peluang bahwa berarti ke depan kita akan menempuh jalur berdarah-darah? Saya katakan saya tidak suka itu, dan saya berharap itu tidak pernah terjadi. Saya berdoa jangan ada perang. Ya Allah, boleh Anda katakan saya ini banci, silakan. Saya termasuk yang takut dan benci dengan perang. Namun ternyata hadis ini mengatakan pintu itulah pintu terakhir umat Islam yang mengantarkannya kepada izzatul Islam wal muslimin kembali. Dan itu mereka lakukan dalam keadaan mereka sudah benar-benar terdesak, terjepit, betul-betul coba antum lihat sekarang di Uyghur. Bagaimana nasib umat Islam? Rohingya, bagaimana nasib umat Islam? Palestina, Syria, Yaman. Sebutkan beberapa nasib negara-negara yang umat Islamnya ada di sana ditindas, dizalimi. Bagaimana nasibnya? Ternyata betul kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwa hanya jihad yang akan menjadikan kamu kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dengan jalan itu, kamu tidak akan pernah diberi oleh Allah kemuliaan. Kamu akan terus dihinakan oleh Allah dengan cara kamu dikuasai oleh lawan-lawan kamu, musuh-musuh kamu. Ternyata ini jalur terakhir, dan jalur itu memang tidak kita sukai, tidak kita inginkan. Saya mewakili suara dan perasaan antum semua, kecuali yang nggak normal, bahwa saya termasuk yang takut dengan perang. Antum takut tak? Takut? Salam. Normal. Saya takut perang dan benci. Benci ya, takut ya. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya yang dibukakan oleh Allah, hanya itu jalan satu-satunya yang diumumkan oleh para ulama, nggak ada lagi yang lain. Yang lari ke belakang termasuk melakukan satu di antara 7 dosa yang terbesar yang menyebabkan orang ini lama di dalam neraka jahanam. Salah satunya adalah lari dari medan tempur, dari medan jihad saat musuh sudah menyerang, saat musuh sudah membunuh, saat musuh sudah menghancurkan. Maka kita lari, kita sembunyi, kita tidak mau melawan. Maka saat itu kita termasuk al-firaru minaz zahfi. Satu di antara 7 terbesar dalam Islam ini adalah lari dari medan perang yang terbuka di depan matanya. Kalau memang itu jalannya, haram lari. Kalau itu yang terbuka, demi Allah, belum ada sejarah mengatakan umat Islam pernah bisa dikalahkan dalam medan perang. Demi Allah, walaupun kita nggak punya senjata. Saya berharap semoga ini tidak pernah terjadi. Amin. Tapi hadisnya begitu. Ayo, hadisnya begitu. Anda mau tidak mau, Anda siap nggak siap, Allah nggak akan tunggu Anda siap. Jika itu memang hadisnya, orang yang akan bertahan adalah yang ketika di ujian-ujian tadi itu dia mampu istiqomah. Ketika kena tampar dia bangkit lagi. Ketika dia jatuh dia bangun lagi. Dia tidak pernah berputus asa. Dia terus bangkit dan maju. Sabar dan istiqomah. Di tangan mereka lah Allah percayakan itu. Insya Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi kancah pertumpahan darah. Amin. Mudah-mudahan tidak ada pertumpahan darah, peperangan dan pembantaian di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah balikkan keadaan seperti Allah membalikkan keadaan Firaun melawan Musa. Firaun dengan semua kekuatannya, Musa dengan segala kekurangan dan orang-orang yang bersamanya yang rakyat jelata. Ternyata tanpa harus ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan, Allah selamatkan Musa, Allah hancurkan Firaun dengan segala kekuatannya. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi di Indonesia ini. Amin. Tapi kalau ternyata yang harus terjadi di Indonesia seperti Rasulullah dan para sahabatnya melawan kafirin Quraisy dan sekutu koalisi yang ada di Jazirah Arabia melawan Rasulullah para sahabat, jika itu jalan kita antara dua ini, antara jalannya Nabi Musa atau jalan Nabi Muhammad, ayo jalan yang mana yang mau? Katakan terserah Allah, gitu aja.
Katakan, terserah Allahu. Kalau jalannya Nabi Musa, alhamdulillah. Kalau jalannya Nabi Muhammad, insya takbir. Begitu, jangan gede takbirnya aja ya, tapi betul nampak kan nanti. Manapun jalan yang Allah sudah siapkan untuk kita, istiqomahlah, sabarlah, optimislah, jangan salahkan para pewaris Rasul. Insya Allah langkah mereka selama ini sudah benar. Jangan salahkan para ulama. Patu ijtima' al-1, patu ijtima' al-2. Asalnya kita kalah. Kenapa pula para ulama ini kalah-kalah, salah-salahkan? Alhamdulillah, mereka sudah pandu kita dengan hati-hati. Mereka sudah bimbing kita dengan benar. Yang penting sekarang sekali lagi istiqomahlah tuan-tuan. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, tadi saya disampaikan oleh Ustaz Iknam bahwa ya, waktu saya hanya sampai jam 9. Kemudian dibuka ruang tanya jawab. Ya, silahkan kalau memang ada tanya di antara kita. Ini pertanyaan ini, judulnya itu nanti subuh besok. Ya, jadi kalau saya jawab sekarang, sementara jawabannya memerlukan waktu 45 sampai 1 jam. Jadi hadir subuh besok. Amalan khusus saja. Kalau saya menyarankan adalah 1, tambahkan ilmu tentang akidah dan tauhid dengan ulama-ulama Rabbani. 2, jangan jauh daripada komando para ulama, teruslah berjamaah. One ummah movement termasuk di antara yang menggerakkan kita dalam kebersamaan dan jamaah ini ya. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaahmu 5 waktu kau jaga tepat waktu dimanapun berada. Ya. Yang keempat, kuatkan infakmu, kuatkan sedekahmu. Itu perintah Allah dalam surah Al-Maidah. Solat berjamaah 5 waktu di masjid, kuatkan infak dan sedekah. Kemudian yang terpenting lagi setelah itu adalah amalan sunat, yaitu tahajudmu dan doamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan oleh Allah, dan jangan sampai kita termasuk yang futur dalam menjadi munafik dan musyrik. Nah. Ya. Ya, bahasanya bagus. Salah satu, bukan satu-satunya ya. Ya. Yang jelas enggak salah. Jamaah tabligh insya Allah tidak salah. Kalaupun dia punya kesalahan, mana ada jamaah pada masa ini yang tidak punya kesalahan. Tapi itu adalah salah satu di antara jamaah yang insya Allah lurus di akhir zaman ini. Begitu ya. Munafik itu memang terbagi 2. Ada munafik akbar, ada munafik asghar. Munafik akbar pelakunya kalau tidak tobat sampai dia mati, maka dia sudah kafir, kekal di neraka jahanam selama-lamanya, dan dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, dan jangan dikuburkan di kuburan orang Islam. Sementara kalau munafik asghar, munafik kecil, ini orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah bila berjanji tidak tepat, ya, bila dia diberi amanah tidak menyalurkan amanah dengan benar, bila dia bicara banyak bohong. Itu yang kecil-kecil begitu. Ini yang kecil-kecil ini. Ini termasuk di antara. Tapi kalau lengkap semua, ada 5 itu. Kalau 5-5-nya lengkap, pertanda dia sedang di dalam tubuhnya, di dalam hatinya sudah bersarang penyakit nifak akbar. Kalau 5-5-nya ada lengkap. Karena munafikan khalisan, kata Nabi. Coba yang pertama tadi, nih kalau masih 1, 2, 3 nih masih munafik kecil nih. Tapi kalau 5-5-nya udah lengkap, munafik akbar, munafik sejati. Karena di belakangnya ada sifat-sifat munafik yang terbesar. Kelihatan dari yang 5 ini, lengkap. Apa yang pertama? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara bohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia akan khianati amanah itu. Ya. Yang keempat, idza khasama fajara. Apabila dia sudah membenci seseorang, dia siap buat dosa apapun demi agar yang dibenci itu bisa disakiti. Dan yang kelima, idza ahada ghadara. Bila ia telah berjanji dalam pemerintahan, bila ia sudah berjanji dalam kekuasaan, maka dia akan ingkari janjinya itu. Kalau 5-5 ini sudah lengkap, kana munafiqan khalisan. Itulah dia munafik sejati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang digergaji oleh Dajjal. Ya, alhamdulillah. Terima kasih.
Siapa sih yang melarang bercita-cita untuk itu? Kan tidak ada. Bahkan memang seharusnya kita bercita-cita menjadi seperti pemuda itu. Tapi akankah kita pemuda itu? Saya pastikan tidak. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa nanti kata Rasulullah, setelah fase kelima, Nabi Isa akan menikahi seorang wanita Arab, wanita muslimah Arab. Maka semua wanita-wanita muda sekarang bisa jadi dia berharap mudah-mudahan saya, tidak sah-sah saja, berharap akan dipersunting oleh Nabi Isa. Tapi masalahnya ternyata Nabi Isa akan menikahi seorang muslimah mukminah Arab. Berarti nggak masuk wanita muslimah mukminah Jawa Barat. Nah, menjadi pemuda itu karena kata Rasulullah kita haram untuk berjumpa dengan Dajjal. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal dia pasti kafir. Kecuali dia berjumpanya bukan dia yang mau, tapi dia diseret oleh bala tentara Dajjal untuk menghadap ke arah Dajjal. Nah, ada cara-cara perlindungan dari kekuatan sihir Dajjal, hipnotis Dajjal, magic Dajjal, sehingga pemuda ini terlindungi dan imannya tetap terjaga. Itu memang ada. Nah, itu yang kita minta. Ya Allah, jika harus terpaksa aku berhadapan dengan Dajjal, kuatkan aku, lindungi aku. Nah, itu yang kita minta. Tapi kalau kita menjadi pemuda itu, sepertinya mungkin jauh panggang dari api, kata orang Padang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribu mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami umat-umat Rabbani ya Allah, yang istiqomah dalam dakwah dan perjuangan ini, sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, baik ujian yang menyenangkan atau ujian yang menyakitkan. Ya Allah, tegarkan hati kami, kokohkanlah langkah kami ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami mudah luntur, mudah kendur, mudah futur. Ya Allah, kami berlindung kepada engkau, bermental tempe, bersemangatkan kerupuk. Ya Allah, kami berlindung kepada engkau, mudah sekali menyerah. Oh ya Rabb kami yang kami ibadahi, jadikan kami tegar, memiliki hati yang kuat seperti tegarnya batu karang yang terhempas oleh ombak laut. Mereka tetap istiqomah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami di Indonesia ini ya Rabbana ke depan sebagai penentu bagi jalannya dakwah dan Islam ini ya Allah. Jadikanlah kami ke depan termasuk di antara yang mampu mewarnai jalan perjuangan dan sejarah masa depan ya Allah. Jadikanlah kami ke depan mampu memenangkan dakwah dan perjuangan ini ya Allah. Wahai Rabbal Alamin, wahai Rabbal Alamin, wahai Rabbal Alamin, kami memohon kepadamu, wujudkanlah surat At-Taubah ayat 14 melalui kami ya Allah. Engkau berfirman di dalam ayat itu, qatiluhum yu'adzibuhumullah biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka dengan tangan-tangan kamu, maka azab yang kamu mintakan kepada Allah agar ditimpakan kepada musuh-musuhmu, Allah turunkan dan Allah salurkan melalui tangan-tangan kamu yang berperang melawan mereka. Allah akan hinakan musuh-musuhmu dengan tangan kamu. Allah akan tolong kamu dalam memerangi mereka, dan dengan itu Allah obati rasa sakit yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah surat At-Taubah ayat 14 ini adalah kami orang-orangnya ya Allah. Kami orang-orangnya ya Allah, yang akan menyalurkan azabmu kepada musuh-musuhmu dan musuh kami, musuh dakwah dan kebenaran ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon kesembuhan untuk rasa sakit yang bersangatan di dada kami melalui tangan kami sendiri ya Allah. Wahai Rabbana, sesuai dengan engkau firmankan dalam surah At-Taubah ayat 14, dan jadikan kami orang-orang yang tegar dalam menghadapi hari-hari yang berat itu kelak ya Allah. Menyongsong kemenangan, menyongsong kemenangan, menyongsong kejayaan, dan menyongsong kemerdekaan sejati ya Allah di muka bumimu ini. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami, dan berilah kami rezeki termulia dalam hidup kami, syahid di akhir hayat kami.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.